Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endah Wulandari Aini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat peta topografi maupun peta kontur dari Provinsi Papua. Jadi di sini langkah pertama kita akan meng-add data terlebih dahulu. Kita pencet di tanda plus ini. Kita pencet. Lalu kita masukkan data. Dan sini saya sudah langsung ada datanya. Tapi bagi yang belum ada di bagian sini, bisa mengklik di bagian connect to folder, lalu cari di file mana menaruhnya. Nah, setelah itu kita pencet data yang den.tip ini, lalu add. Nah, gambaran awalnya seperti ini. Nah, setelah itu kita klik kanan di AST GTM2, lalu pencet properties. Nah, di sini kita pencet ya simbologi. Nah, di sini jangan lupa pencetnya yang di classified ya. Nah, pastikan kelasnya ini itu 5, ada 5. Lalu warnanya ini kita pilih yang ini, yang dari hijau sampai merah ini. Lalu kita pencet OK. Nah, setelah itu udah jadi tampilannya seperti ini. Setelah itu kita akan menambahkan hillshade-nya. Bagaimana caranya? Di bagian kanan sini terdapat tulisan katalog. Nah, di sini kita pencet katalognya. Lalu kita pencet System Toolbox. Nah, setelah itu kita pencet Spatial Analysis. Nah, setelah itu kita pencet lagi yang Surface. Nah, di sini baru ada tulisan hillshade-nya. Kita pencet 2 kali bagian hillshade-nya. Nah, setelah itu kita masukkan data hillshade-nya yang ini. Nah, setelah itu ini udah masuk datanya. Nah, buat azimutnya sama altitude-nya kita biarkan saja. Lalu kita pencet OK. Kita tunggu dulu. Untuk bagian hillshade ini memang agak lama. Nah, oke, di sini sudah kelihatan hillshade-nya. Jadi hillshade itu berbentuk seperti ini. Setelah itu, karena kita membutuhkan petanya berwarna, jadi kita pindahkan data yang ini ke bagian atas. Nah, setelah itu klik kanan ke properties, lalu ke display. Nah, di sini kita ubah transparansinya menjadi 45%. Klik OK. Nah, ini udah kelihatan seperti ini. Lalu sekarang, karena kita pertama akan membuat peta kontur, jadi kita akan menaruh konturnya. Sama seperti tadi di katalog, di surface-nya ini, kita pencet kontur. Nah, di kontur ini kita masukkan data yang sama, tapi di konturnya kita isi dengan hasil dari pembagian data maksimumnya ini. Jadi di sini ada data dari yang minimum sampai maksimumnya. Nah, kita sini hanya memakai nilai maksimumnya, di mana nilai maksimumnya ini akan kita bagi menjadi 10. Nah, seperti contoh di sini ada 4.442, kita bagi menjadi 10 dan kita genapin jadinya adalah 444. Nah, seperti ini. Lalu klik OK. Nah, ini di bawah sini sedang proses, jadi kita tunggu sebentar. Nah, setelah dimasukkan kontur, gambar akan seperti ini. Karena ini warnanya masih ada yang beda-beda, jadi cara menggantinya gimana sih? Nah, di kontur ini kita klik kanan, lalu properties. Nah, di properties ini, di bagian simbologinya ini, kita pilih yang kategoris. Nah, di sini value field-nya kita ganti dari ID menjadi kontur, lalu uncheck all other values dan warnanya tetap seperti ini ya. Lalu klik add all values. Nah, udah jadi seperti ini. Jangan lupa untuk pergi ke labels. Nah,
Di labels ini kita akan cek pertama yang di labels features in this filter, in this layer map. Lalu kita pencet OK. Tunggu beberapa saat. Nah, bisa kita lihat di sini kan, ini sudah masuk angka-angka konturnya. Di sini kelihatan angka-angka kecil ini masuknya sebagai kontur. Nah, di sini karena kita membutuhkannya dalam bentuk landscape, jadi kita akan ubah kertasnya terlebih dahulu menjadi landscape. Gimana caranya? Kita tambahkan di view, kita tambahkan di view, di layout view, ada tampilan yang memakai layout view. Nah, di sini sudah kelihatan ya ketika kita memencet view dan layout view-nya jadinya seperti ini. Kita rapiin lagi. Oke, ini kita zoom dikit. Nah, setelah itu baru kita coba yang fix zoom ini. Oke, ya seperti ini kita rapin lagi, pasin. Nah, setelah itu ini udah kayak gini. Setelah itu kita buat keterangan dari petanya ini. Tapi sebelumnya kita ke customize dulu untuk mengaktifkan toolbar-toolbar yang akan dipakai. Nah, di sini customize toolbar. Nah, ini ada beberapa toolbar yang akan dipakai, yaitu pertama ada 3D Analyst, Draw, Editor, Georeferencing, Layout. Nah, sini ada beberapa yang harus di checklist atau dicek untuk dipakai. Nah, ini. Lalu setelah itu kita akan setelah itu kita buat rectangle-nya dulu untuk keterangan-keterangan petanya ini. Kita pencet di rectangle di bagian sini. Oke, ininya kita samain saja. Nah, tarik sampai bawah. Oke, nah tunggu dulu. Oke, setelah itu kita klik properties. Nah, sini kita warnanya di bagian simbol. Kita balik lagi. Tadi klik kanan bisa atau klik 2 kali, lalu klik properties. Nah, sini warnanya kita ganti jadi warna putih, fill colornya. Di sininya kita ganti jadi warna hitam 80 hitam. Nah, ini udah ada peta dan keterangannya juga di sini ya. Nah, sini kita akan menambahkan teksnya. Gimana sih caranya? Yang pertama kita akan add teksnya di bagian atas ini. Di bagian ada di bagian insert, lalu di text. Nah, ini teksnya. Nah, ini ya, bagian kecil sekali ini. Nah, ini kita pindahkan. Memang kecil sekali dia. Nanti akan kita ubah biar nggak terlalu kecil. Oh ya, maaf. Nah, di sini kita baru tulis, karena kita tulis topografi provinsi Papua. Nah, karena ini adalah data provinsi Papua, jadi kita tulisnya provinsi Papuanya ya. Nah, habis itu kita pencet OK.
Nah, setelah itu kita rapikan dulu sebentar. Nah, ini kita akan memakai ukuran fontnya 12 ya. Nah, di sini kita terserah memakai 16 boleh, 17 boleh, tapi kalau lebih kelihatan kita bisa memakai 16. Nah, untuk tulisannya memakai Times New Roman ya. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa untuk di bold. Ininya kita seperti ini. Tunggu. Oke, nah seperti ini ya. Nih. Setelah itu, dan pastikan untuk tetap berada di dalam kotak ini ya. Nah, setelah itu kita masukkan logo Undip yang ada di insert. Lalu kita masukkan di picture. Nah ini sudah ada. Kalau bagi belum ada, bisa download di data asistensinya atau di asistensi yang telah diberikan. Nanti ada logo Undip. Nah, sini saya akan memakai ini, lalu kita klik open. Nah, ini bisa kita kecilkan. Ini benar-benar harus kecil ya, karena kalau nggak terlalu kecil itu kadang nggak muat begini. Oke, nah di situ untuk membuat skalanya kita klik insert, lalu kita pilih scale bar. Nah, pilihnya itu yang automatic scale bar 2 ini. Lalu kita klik properties. Nah, habis itu di sini format. Tunggu sebentar. Cuma agak lemus ya. Oke, di sini ada tulisannya seperti biasa, kita memakai Times New Roman. Lalu setelah itu dengan ukuran fontnya 12. Lalu di bagian scale dan unitnya jangan lupa. Sini kita akan, karena di Indonesia menggunakannya adalah kilometer, jadi kita ubah ke kilometer. Klik. Nah, untuk bagian label posisinya kita pilih yang below bar atau below center ya. Kalau nggak ada yang tulisan below bar, bisa pilih yang below center ini. Lalu kita klik OK. Oke lagi. Tunggu. Nah, setelah itu kita sesuaikan. Silakan dikit. Nah, untuk tahap insert scale bar ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat legendnya. Legendnya itu kita akan mencet insert, lalu legendnya. Nah, karena ada beberapa data, karena kita hanya memakai satu, jadi kita pindahkan saja, kita hapus. Nah, jadi kita milih yang ASTGTM2 ini, lalu klik yang ini ya, jangan lupa untuk memindahkannya, lalu pencet next, tambahkan tulisan tangan. Nah, jadi kita ubah fontnya menjadi 12, size menjadi 12, dan fontnya seperti biasa Times New Roman. Kita pilih next, and finish.
tunggu dulu. Oke, ini kita taruh sini. Nah, karena kita hanya membutuhkan tulisan keterangan dan data ini saja, jadi kita akan hapus yang AS-nya dan value-nya dengan cara klik kanan, lalu kita pencet convert to graphic. Setelah itu klik kanan lagi, kita pencet ungroup. Nah, yang ini, yang ASPGMX kita delete. Kita tunggu dulu. Oke, ininya kita hapus. Kita klik delete. Nah, value-nya juga kita hapus, klik kanan, klik delete. Oke, sekarang kita blok yang ini. Nah, kita blok, kita pindahkan ke atas. Nah, oke, setelah itu kita blok lagi semuanya beserta keterangannya, klik kanan lagi, lalu kita gabungkan, pencet yang group. Kenapa itu yang group? Biar lebih rapi dan enak dilihat juga ya, dan tidak akan berantakan seperti itu. Nah, setelah itu udah ada tulisan, logo, scale bar, dan keterangannya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan tulisan insert petanya. Nggak usah lama lagi, kita pencet yang teks. Nah, kita klik di bawah sini. Tunggu dulu sekarang. Nah, di sini kita tulis insert peta. Oke. Nah, ini udah seperti ini ya, insert peta. Dan Roman seperti biasa dengan ukuran 12. Dan jangan lupa untuk di bold ya. Oke, ini kita bold dulu. Oke. Nah, setelah udah kita masukkan tulisan insert petanya, sekarang kita akan memasukkan insert petanya. Ya kan, baru tulisannya. Setelah itu kita ke add data. Nah, setelah itu kita masukkan data baru lagi, klik add data ini. Lalu kita akan masukkan foldernya yang ini. Saya belum ini, jadi
eh, kita cari dulu. Nah, ini saya taruh di sini. Nah, kita akan masukkan yang Indo. Nah, nanti ada filenya dari kakak asistensinya juga. Kita pilih data yang Indo Province. Indo Province, lalu pencet F. Oh iya, maaf. Nah, pastikan untuk memasukkan insert petanya, jangan pencet yang pada peta ini, tapi pada yang ini ya. Karena kalau kita pencet ini, nanti akan berubah petanya ini. Jadi kita pencet yang ini, lalu kita add data, lalu kita pencet yang Indo Province, kita add. Oke, selanjutnya kita akan membuat insert petanya. Nah, selanjutnya kita pilih insert data frame. Oke, nah sekarang kita pindahkan ke sini dan sesuaikan sama layoutnya. Sesuaikan saja, jangan lebih, jangan kurang juga. Nah, kita paskan saja dan jangan terlalu menempel ke bagian pinggir-pinggir sini ya. Ini kita paskan. Oke, lalu kita ini. Pokoknya kita silakan lagi kalau bisa. Oke, ini kita rapikan sedikit. Pastikan data frame-nya ini tidak menempel ke bagian kotak yang ini. Lalu selanjutnya kita klik kanan, add data. Nah, add data ini kita nanti ada di datanya untuk bagian insertnya sudah dikasih sama kakak asistensi. Dan sini kita pilih Indo Province-nya, lalu kita pencet F. Nah, sudah kelihatan bentuk petanya. Selanjutnya kita selanjutnya akan mencari posisi dari Provinsi Papua ini. Biar kita akan mencari Provinsi Papuanya di sini agar lebih terlihat ya. Untuk bagian di mana Provinsi Papuanya, seperti itu. Sini kita pencet yang kita klik kanan.
Nah, sini di gambar peta ini kita klik kanan, lalu kita ke properties. Nah, sini kita akan mengubah warna petanya, yaitu kita pencet di koordinat, pencet ada di frame. Nah, bordernya udah cukup segini, 0,1 saja. Warnanya hitam, lalu backgroundnya itu kita kasih warna light blue ya. Nah, ini kita pilih yang ini, light blue. Lalu kita pencet OK. Nah, kita tunggu. Nah, sudah kelihatan kan seperti ini petanya. Tapi biar lebih bagus lagi, kita ubah envelope. Nah, setelah itu kita akan mengubah warna dari peta-petanya ini dengan cara kita pencet envelope province, kita klik kanan, kita ke properties, kita tunggu dulu. Ini kita tunggu dulu sebentar. Oke, di sini bisa kita lihat ke simbologinya. Nah, karena biasanya identik dengan warna hijau, kita pilih warna hijau. Nah, karena keluar itu betul hijau, jadi kita akan mengganti warna matte green. Kita akan memakai yang matte green. Nah, ini. Nah, di sini kita pencet yang outline color-nya dengan no color. Oke. Oh, maaf. Jadi outline color-nya ini kita memakai day 80% ya. Kita pencet OK. Nah, ini dia lebih kelihatan kan kayak gini. Setelah itu, karena udah kelihatan kayak gini, kita akan zoom menggunakan ini, zoom in. Nah, kita cari di mana posisi dari provinsi Papuanya. Oke. Ini bisa kita lihat. Maaf, ini salah. Oke, nah ini harus benar-benar pastikan ya, benar-benar posisinya di mana. Nah, ini kita oke. Di sini maaf, saya salah pencet, jadi nah kayak gini. Kita zoom in terlebih dahulu yang bagian sininya. Ini memang agak susah ya, kita harus masih disini sih. Nah, ini kita kecilkan dulu.
Di sini kita masih out. Di sini kita di sini. Lalu kita akan menambahkan titik atau kotak merah untuk kita tahu di mana posisinya itu berada. Lalu kita klik ini dulu, select element. Kita pencet pada setelah klik select elemennya ini, kita klik di bagian mananya, seperti ini. Lalu klik kanan, properties. Nah, sini ada namanya extend indicators. Lalu sini akan tulisan layers, kita pindah ke kanan. Kita pindahkan kanan. Oke, lalu frame, kita klik frame. Nah, di sini udah ada seperti ini. Nah, kita pilih ketebalan dengan 2.0. Nah, dengan warnanya itu merah. Mask. Nah, oke. Ini nggak perlu diubah, kita tambahkan background dan drop shot. Nah, lalu klik oke. Nah, oke. Udah kelihatan untuk gambarnya di mana tempat peta topografinya diambil. Setelah itu nanti bisa kalau misalnya bagian belum kelihatan bisa di zoom in-nya lagi. Lalu setelah itu kita akan menambahkan tulisan nama kita. Nah, biar lebih cepat kita copy aja tulisan petanya ini. Kita copy. Nah, ini kan karena nggak muat, ya kan? Nah, ini bisa kita kecilin. Kita kecilin lagi. Ini juga kita kecilin lagi. Pokoknya jangan sampai ada yang keluar dari garis ya, teman-teman. Nah, ini kita rapiin. Kita rapiin juga seperti ini. Oke, ini juga. Oke, ini juga kita pindahkan. Oke, setelah itu tadi kita RLC, kita CTRLV. Nah, tunggu sebentar. Oke, ini udah ada. Kita pindahkan ke sini. Nah, di sini kita, nama saya Enda. For ini, kita bisa memakai ini. Sini kita masukkan NIM kita.
Oke, setelah itu saya dari ilmu kualitas underscore. Nah, sini untuk khusus keterangannya, untuk sumber petanya kita pakai yang atas kiri seperti biasa, Times New Roman, lalu klik OK. Nah, ini sangat terlalu besar, kita bisa kecilkan, kita pakai 12 saja. Nah, oke, setelah itu kita ini ke insert. Nah, ini kita pindahkan ke sebelah sini, kita rapikan. Nah, ini udah bisa lihat ya, udah ada semua, ada judulnya, ada logo, ada scale bar-nya, ada keterangannya, ada insert peta, dan ada sumber peta dan disusun oleh siapa. Lalu karena sini kita petanya membutuhkan grid, kita akan membuat gridnya. Ini belum bisa ya, jadi kita harus menambahkan gridnya terlebih dahulu. Gimana sih cara menambahkan gridnya? Nah, sini kita pencet peta topografinya, kita pencet petanya ini. Kita ingat ya, kita akan menambahkan grid petanya. Nah, pertama kita pencet di peta ini, lalu klik kanan ke properties. Nah, di sini kita pencet yang bagian gridnya. Nah, ini kita pencet next. Nah, habis itu sini ada properties. Nah, di properties ini ada bagian menit, detik, dan waktunya. Nah, di sini kita akan mencoba yang 10, dan ininya 0. Ini bebas ya, ini bebas. Jadi kalau misalnya nggak pas dengan angka ini, bisa mencoba angka yang lain. Selanjutnya jangan lupa pencet yang labelsnya. Setelah interval, oke. Setelah di label ini kita uncheck yang right, lalu ininya kita ganti menjadi Times New Roman. Oke. Nah, ini kita 6, udah pas. Nah, sini kita pencet yang flash. Lalu kita oke, dan oke. Kita lihat hasilnya. Oke, udah tepat. Nah, kalau angkanya udah tepat, akan jadi seperti ini kotak-kotaknya. Setelah itu, kita akan memakaikan grid yang di bagian insert petanya. Oke. Nah, di bagian insert petanya, kita klik, lalu klik kanan, properties. Nah, setelah itu kita pencet new grid, kita next, dan nah, kita pencet properties. Oke, di sini di intervalnya kita memakai angka 1 ya. Kita akan mencoba yang bagian sininya. Untuk di insertnya kita memakai bagian sini. Kita memakai angka 1 dan 1 ya. Ini di levelnya kita uncheck yang right dan check yang left. Oke. Kita lihat. Oke, nah ini udah jadi kayak gini, dan ini udah jadi. Nah, karena ini juga peta topografi, dan untuk peta topografi sendiri itu tidak memakai kontur ya, jadi tidak memakai angka-angka. Nah, gampang saja untuk menghilangkan angka-angka ini. Di bagian kontur ini, di bagian checknya bisa kalian uncheck. Nah, uncheck. Nah, udah jadi peta topografinya. Ini model peta topografinya tanpa kontur
Dan kalau untuk peta kontur sendiri, itu nanti akan kita ubah, bisa diubah judulnya menjadi peta kontur Provinsi Papua, dan konturnya kita pencet, kita aktifkan lagi untuk yang peta kontur. Nah, tapi peta kontur itu tidak memakai toolset. Jadi, untuk peta konturnya kita uncheck yang toolsetnya. Kita tunggu dulu. Nah, ini jadi peta konturnya. Buat nanti yang ingin menjadi peta kontur bisa diubah judulnya menjadi peta kontur Provinsi Papua. Baik, itu saja bagaimana cara membuat peta topografi dan konturnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.